keluargaku yang kekasih di dalam Tuhan, selamat pagi. Kita ketemu lagi dalam renungan firman Tuhan setiap pagi. Baru hari ini kita bisa muncul lagi karena ada begitu banyak kesibukan-kesibukan yang tertunda. Nah, hari ini kita akan belajar renungan firman Tuhan. Sebelum kita mendengar renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan yang punya firman, berikan hikmat kepada kami, perbarui hati kami, telinga kami, perbaharui juga perasaan, tutur kata, perilaku kami ketika kami mendengar firman Tuhan dan cara mendengar firman Tuhan kami, dan supaya firman Tuhan itu dapat kami lakukan dalam hidup kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Pembacaan firman Tuhan kita pagi ini terambil di dalam kitab Wahyu, pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antara kamu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan oleh Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita oleh apa-apa, oleh kematian yang kedua. Amin. Berbahagialah kita yang membaca kebenaran firman Tuhan, menyimpan, melakukannya, karena firman Tuhan itu akan menjadi berkat bagi kita semuanya. Penderitaan dan aniaya dalam sejarah perkembangan kekristenan adalah sebuah benih dan lahan subur untuk membuat iman kita, rohani kita menjadi begitu naik tingkat luar biasa. Bahkan pergerakan Injil yang menjadi luar biasa juga ditentukan kapasitasnya dari banyaknya penderitaan-penderitaan. Nah, keluargaku yang kekasih dalam Tuhan, maka penderitaan dalam kacamata iman Kristen itu merupakan sesuatu dalam rangkaian sejarah rencana Allah yang luar biasa. Jadi ketika kita menghadapi penderitaan-penderitaan, maka kita bisa menikmati di sana pergerakan-pergerakan yang luar biasa. Nah, jemaat Smyrna juga merupakan satu jemaat yang menghadapi masalah-masalah yang sangat konflik luar biasa, sangat kuat luar biasa ketika dia percaya kepada Kristus Yesus. Mereka menghadapi aniaya, mereka menghadapi penderitaan, mereka juga menghadapi hal yang tidak menyenangkan dalam hidup mereka semuanya. Dan ketika mereka percaya kepada Kristus Yesus, mereka begitu banyak menghadapi tekanan-tekanan, baik itu dari masyarakat atau sosial dekat mereka, sekeliling mereka, juga dari pemerintahan. Tetapi jemaat Smyrna menunjukkan kelas mereka sebagai jemaat yang begitu hebat luar biasa. Satu gereja yang sangat cemerlang, satu jemaat yang sangat cemerlang di hadapan Tuhan. Nah, hari ini kita mau belajar bersama-sama dari jemaat Smyrna, bagaimana kita bisa mendesain gereja kita dan diri kita sebagai jemaat yang cemerlang di hadapan Tuhan. Mari kita belajar bersama-sama. Yang pertama, jemaat Smyrna adalah jemaat yang kaya di dalam loyalitas dan dedikasi pada Kristus Yesus. Tidak ada yang gratis di dalam dunia ini, kata beberapa banyak orang. Bahkan banyak orang yang berseloroh kentut pun satu saat akan memiliki sebuah harga. Itulah candaan-candaan orang-orang di sekitar kita hari-hari ini. Nah, artinya segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia kita, segala aktivitas dan kegiatan apapun juga, itu memerlukan sebuah harga yang harus dibayar. Demikian juga ketika kita mengiring kepada Kristus Yesus, kita juga akan diperhadapkan kepada sesuatu yang berhubungan dengan bayar harga. Tidak ada sesuatu yang gratis di dalam dunia ini, termasuk ketika kita mengikut Yesus. Tidak ada sesuatu yang gratis. Yang gratis cuma satu, yaitu percaya kepada Kristus Yesus. Yang gratis cuma satu, yaitu keselamatan. Tetapi hidup di dalam Kristus Yesus, setelah kita percaya kepada Kristus Yesus, itu semuanya membutuhkan bayar harga. Dan keselamatan memang gratis, cuma-cuma. Tetapi untuk kita menjadi orang Kristen yang bertahan di dalam keselamatan, sehingga kita menjadi orang Kristen yang kuat, kita butuh bayar harga. Nah, salah satunya ketika jemaat Smyrna, ketika dia percaya kepada Kristus Yesus, mereka menjadi orang yang sangat miskin. Mereka menjadi orang yang tidak memiliki banyak kapasitas kekayaan. Mereka lebih banyak menghadapi penderitaan-penderitaan karena percaya kepada Kristus Yesus. Namun demikian, mereka adalah jemaat yang kaya luar biasa. Di pemandangan Kristus, mereka adalah jemaat yang kaya luar biasa. Di pemandangan manusia, mereka sangat miskin. Tetapi Kristus memandang jemaat Smyrna itu adalah jemaat yang sangat kaya luar biasa. Ya Bapak Ibu, jemaat Smyrna bukan hanya dia kaya dalam segala aspek hidup, mereka benar-benar luar biasa. Itu sebabnya, mari kita belajar dari orang-orang jemaat gereja Smyrna ini. Bagaimana mereka menjadi kaya luar biasa. Mereka memiskinkan, mereka menjadi miskin, tetapi mereka memiliki konsep kemiskinan itu dalam konsep yang sangat betul luar biasa. Jemaat Smyrna adalah jemaat yang sangat berani memiskinkan hal-hal dosa di dalam hidup mereka.
Jemaat Smyrna adalah jemaat yang berani memiskinkan perkataan-perkataan yang tidak baik. Jemaat Smyrna adalah jemaat yang memiskinkan pikiran-pikiran buruk, pikiran negatif. Jemaat Smyrna adalah jemaat yang memiskinkan perkataan-perkataan yang buruk dalam hidup mereka semuanya. Jemaat Smyrna adalah jemaat yang memiskinkan segala perilaku-perilaku yang buruk. Dan jemaat Smyrna adalah jemaat yang memiskinkan untuk mereka menggadaikan atau memurtadkan diri mereka dari iman, sekalipun mereka menghadapi penderitaan-penderitaan luar biasa. Jadi jangan heran akhirnya jemaat Smyrna itu menjadi satu jemaat yang sangat kaya di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, persis seperti Paulus ketika dia berkata, malahan segala sesuatu kau anggap rugi karena pengenalanku akan Tuhan. Sekalipun dia punya kesempatan untuk jadi kaya, tetapi Paulus membayar harga dengan cara dia menjadi pribadi yang mau memiskinkan segala sesuatu yang berhubungan dengan kenikmatan dunia ini. Ini luar biasa. Jadi, mari kita anggap sampah segala sesuatu yang berhubungan dengan keduniawian, supaya akhirnya kita beroleh Kristus Yesus dalam segala kekayaannya. Itulah jemaat Smyrna yang pertama. Yang kedua, jemaat Smyrna adalah satu jemaat yang kaya dalam kemurahan untuk kerajaan Allah. Nah, berapa banyak orang berpikir bahwa miskin itu selalu identik dengan sedikit, selalu identik juga dengan tidak bisa memberi. Miskin itu selalu berhubungan juga dengan sesuatu yang tidak punya. Dan kebanyakan dari orang-orang yang miskin, mereka mungkin akan berpikir untuk memberi atau memberi banyak. Tetapi bagaimana dengan jemaat Smyrna? Jemaat Smyrna, sekalipun dia memiliki begitu banyak kondisi-kondisi yang sangat menderita, mereka memiliki begitu banyak ketidakadaan dalam hidup mereka semuanya. Tetapi jemaat Smyrna ternyata adalah jemaat yang suka memberi. Mereka adalah jemaat yang dalam segala kemiskinan itu, mereka sangat murah hati, mereka sangat kaya, mereka suka memberi. Dalam segala kemiskinan mereka, dalam segala kekurangan mereka, mereka ternyata kaya untuk memperhatikan orang lain. Mereka kaya untuk melihat penderitaan orang lain. Dan bukan hanya mereka kaya untuk melihat orang lain, tetapi mereka menggulurkan tangan mereka untuk menolong orang lain. Mereka memberkati orang lain. Mereka memperhatikan kehidupan orang-orang lain. Itulah jemaat Smyrna. Jemaat Smyrna itu sama seperti ketika orang Kristen di Makedonia. Ketika mereka menghadapi masalah-masalah kekurangan dan ketika Yerusalem menghadapi masalah-masalah kesulitan, imbas karena beberapa kaisar kemudian membelenggu atau menghambat kehidupan perekonomian orang-orang Kristen, jemaat Makedonia mereka berbondong-bondong bersama-sama, mereka swadaya, mereka swasembada, mereka mengelurkan dan mengumpulkan dana dan membantu keberadaan jemaat yang di Yerusalem. Jemaat yang cemerlang atau gereja yang cemerlang ada gereja yang tidak kikir, gereja yang tidak pelit, atau gereja yang egois. Tetapi gereja yang memikirkan bagaimana membantu, memikirkan bagaimana menolong orang lain, memikirkan bagaimana bermurah hati. Itulah satu gereja yang sangat cemerlang. Dan yang ketiga, jemaat Smyrna adalah jemaat yang kaya di dalam karakter Kristus. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, jemaat Smyrna mereka menghadapi begitu banyak aniaya, penderitaan. Mereka mengalami bagaimana tekanan dan perlakuan-perlakuan kekerasan secara fisik, secara psikis juga, dan secara pikiran. Tetapi yang muncul hebat dari jemaat Smyrna adalah mereka tidak dipenuhi oleh kebencian. Mereka tidak dipenuhi oleh dendam. Mereka tidak dipenuhi dengan usaha untuk membalas dendam. Mereka tidak dipenuhi dengan bagaimana mereka memperlakukan orang-orang lain dengan cara membalas lagi. Sesuatu yang jahat dengan jahat. Sesuatu yang buruk dengan cara yang buruk. Tetapi tidak dilakukan oleh jemaat Smyrna. Nah, gereja yang cemerlang adalah gereja bagaimana kita harus membuktikan diri kita menjadi gereja yang berkarakter seperti Kristus. Hari-hari ini, mengapa gereja tidak memiliki daya pesona? Mengapa gereja tidak bisa menggarami dunia? Karena hampir rata-rata seluruh jemaat-jemaat di banyak gereja, mereka memiliki karakter buruk. Mereka suka gosipin orang, mereka suka ngomongin orang, mereka suka melakukan rekayasa-rekayasa yang buruk. Mereka juga melawan pemimpin, mereka juga seringkali melawan bertengkar antara saudara satu dengan saudara yang lain. Mereka justru mengembangkan sesuatu yang berhubungan dengan pertengkaran, perang. Itu yang seringkali yang tidak menjadi satu contoh dan teladan. Dan bagaimana gereja bisa menjadi daya tarik dan pesona kalau seluruh anggota gereja itu penuh dengan intrik-intrik kekerasan, intrik-intrik peperangan, intrik-intrik pertengkaran, intrik-intrik yang seringkali menghancurkan dirinya sendiri. Mereka seringkali bertengkar sehingga tidak ada jalan rintisan, pengampunan, kasih, dan karakter Kristus yang di sana. Nah, hari ini mari kita belajar bersama-sama dari jemaat Smyrna supaya kita menjadi gereja yang cemerlang. Dan gereja yang cemerlang salah satunya di bagian ketiga adalah gereja itu dipenuhi dan diwarnai dengan brand karakter Kristus sehingga hidup mereka menjadi teladan.
Di mana ada kasih, disitulah kemudian akan ada banyak orang yang berjumpa dengan Kristus. Kiranya kebenaran firman Tuhan pagi ini memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami boleh diingatkan lagi untuk kami menjadi jemaat yang cemerlang atau gereja cemerlang seperti jemaat Smyrna. Biarlah kami menjadi pribadi yang terus memiliki loyalis dan dedikasi terhadap Kristus Yesus. Dan biarlah kami memiliki sifat murah hati untuk kerajaan Allah dan menolong berapa banyak orang dalam segala keterbatasan kami. Dan kami menjadi jemaat yang memiliki karakter Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat kami, mitra-mitra kami, sponsor-sponsor kami yang berhubungan, berurusan dengan masalah-masalah keuangan mereka dan bisnis mereka. Tuhan, Engkau campur tangan dan memberkati usaha mereka. Engkau memberkati juga para dokter, suster yang menghadapi COVID-19 ini. Tuhan, mereka menangani, mereka menjadi garda terdepan. Tuhan, Engkau memberkati, jauhkan mereka dari terpapar COVID-19. Berkati virus-virus yang sudah tercipta, supaya itu semuanya benar-benar menjadi satu solusi untuk kami semuanya bebas dari COVID-19. Memberkati pemerintahan kami, Presiden kami Jokowi, Tuhan memberkati supaya hikmat marifat ada pada mereka dan mereka bisa mengurai krisis ekonomi dan krisis kesehatan di negara kami ini. Berkati bangsa kami menjadi bangsa yang merdeka. Tuhan, kami tahu ada begitu banyak negara yang krisis sekarang ini, tetapi Tuhan, Engkau lindungi dan jagai, dan kami berdoa untuk bangsa-bangsa yang menghadapi krisis dan krisis di ekonomi mereka. Tuhan, Engkau memberkati. Berkati juga Tuhan untuk kota kami, berkati perekonomian kota kami, agrobisnis, agrowisata, perhotelan, niaga, pertanian, perkebunan, perikanan, dan segala sesuatu. Tuhan, Engkau memberkati sehingga kota kami menjadi kota yang diberkati oleh Tuhan. Berkati juga Tuhan pemimpin di kota kami, baik itu bupati, baik itu Tuhan camat, baik itu lurah desa, RW, RT, Tuhan Engkau memberkati. Berkati kota kami menjadi kota yang dipenuhi oleh lawatan Tuhan. Berkati gereja-gereja, berkati Tuhan pemimpin-pemimpin rohani di kota Cipanas, dan berkati jemaat-jemaat. Tuhan, Engkau memberkati gereja kami, kerinduan kami untuk memiliki sebuah gedung, sebuah tanah. Tuhan, Engkau campur tangan, Engkau memberkati. Kami tahu bahwa Engkau adalah supplier untuk gereja kami. Kami percaya kepada Engkau Tuhan. Kami mempercayai bahwa Engkau adalah Allah yang memberkati gereja kami. Tuhan memberkati pergumulan jemaat kami dalam pergumulan ekonomi keuangan kami. Berkati pertumbuhan karakter, pertumbuhan iman, pertumbuhan rohani jemaat kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami memberkati seluruh pergumulan gereja kami dan jemaat-jemaat kami, supaya Tuhan terus-menerus mereka bisa melihat dengan iman mereka pertolongan-pertolongan yang datang dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, selalu berdiri teguh di dalam firman, lakukan firman Tuhan, maka kita akan menikmati segala berkat yang datang dari Tuhan. Haleluya. Amin.